Assalamualaikum, welcome to my channel. Nah, jadi di video kali ini aku mau sharing pengalamanku rasanya mondok di Darul Quran. Oke, jadi waktu itu aku masuk di Daku itu pas SMA. Nah, di Daku itu ketika kita masuknya pas SMA, nanti ada namanya masa-masa i'dad. Nah, masa i'dad ini itu tahap persiapan. Nah, gunanya apa sih Kak masa i'dad ini? Masa i'dad ini itu gunanya kita bisa adaptasi terlebih dahulu dengan semua sistem yang ada di Darul Quran. Terus kita juga dioptimalkan tentang pembelajaran dirasa dan juga kita difokuskan ke hafalan kita. Supaya apa? Supaya nanti ketika kita udah di tahap kelas 10 SMA, kita bisa menyeimbangi teman-teman santri Daku yang udah masuk dari SMP. Nah, dari itu kita bisa belajar pelan-pelan, apalagi buat teman-teman yang emang baru pertama kali mondok, bisa belajar nulis pegon, bisa belajar nulis Arab dulu, kemudian kita bisa kenalan dulu sama gimana sih cara ngafal Quran, kayak gitu. Oh ya, di dat ini tuh nanti kita bakal diajarin menghafal dari nol. Jadi teman-teman gak usah khawatir, kayak misalkan nanti gimana Kak ngafalnya gitu, aku kan tajwidku belum terlalu lancar gitu. Nah, itu jangan khawatir teman-teman. Nanti di IDAT itu bakal dibagi per kelas. Jadi nanti tuh kelas kelompok ngaji gitu, dan per kelas itu nanti dibimbing sama satu ustazah. Dan pastinya kalian bakal dibimbing perlahan demi perlahan. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah takut. Kalau misalkan kalian nggak paham, nanya aja. Kayak gitu teman-teman. Dan kalau misalkan menurut pengalamanku dulu, pembagian kelasnya itu disesuaikan dengan kemampuan kita. Jadi ada kelas mubtadiat, kelas tahsin, dan juga kelas tahfiz. Itu kalau dulu aku ya. Mungkin kalau sekarang itu ada sedikit perubahan, tapi aku belum update tentang itu. Nanti aku bakal kasih websitenya Darul Quran. Kalian bisa langsung cari tahu sendiri, oke? Oh ya, jadi nanti masa idat ini itu ada 1 tahun. Jadi nanti kalau udah selesai 1 tahun, teman-teman baru bisa pindah ke Cikarang untuk menjalani masa-masa SMA. Oke, kita lanjut masa SMA. Nah, masa SMA ini tuh seperti SMA pada umumnya. Ada 3 tahun, yaitu kelas 10, kelas 11, kelas 12. Tapi kalau misalnya aku nginget-nginget gitu ya, masa SMA, yang paling bikin kangen aku itu pas waktu ujian. Jadi kalau ujian di Daku itu bener-bener kerasa feel-nya. Kayak semuanya itu pada pegang buku kayak gitu. Ke kantin bawa buku, ngantri makan bawa buku. Di pelataran namanya tuh Jalan Nusantara. Mereka tuh bawa buku gitu, kayak ya intinya belajar gitu, belajar terus lah pokoknya selama ujian itu. Terus habis itu kalau misalkan lagi malamnya gitu ya, itu tuh kita dilarang untuk di kamar, karena kalau misalkan di kamar itu biasanya setannya tuh banyak banget nih. Jadi nanti kita bisa aja tidur, terus malah jadi makan-makan, jadi nanti belajarnya nggak efektif. Nah, makanya kita diwajibkan untuk keluar dari kawasan kamar, bisa di aula, terus di pelataran Jalan Nusantara, terus di aula kecil, aula besar, pokoknya intinya dimanapun, yang penting jangan di kamar kayak gitu. Dan itu tuh bener-bener kayak gila, semuanya tuh pada bawa buku, semuanya tuh pada ngafalin, semuanya tuh pada mempelajari materi-materi gitu loh. Itu tuh bener-bener kerasa banget sih feel-nya. Jadi kalau misalkan kita nggak belajar, itu tuh bikin kayak merasa perasaan bersalah gitu sih. Kok teman-teman pada belajar tapi aku tidur, tapi aku ngobrol kayak gitu. Itu kalau aku yang aku rasain ya. Jadi bener-bener fastabiqul khairatnya itu kerasa banget. Oke, selanjutnya aku mau cerita tentang ekskul dan organisasi. Nah, di Daku itu terbuka banget buat teman-teman yang mau join ekstrakurikuler, dan banyak banget penawaran ekstrakurikuler yang bisa kalian seleksi gitu ya, apa yang cocok menurut kalian. Nah, waktu itu aku beberapa ikut ekstrakurikuler, tapi aku netep di satu ekstrakurikuler, yaitu di ekskul marching band. Nah, marching bandku waktu itu udah sampai Cina loh. Dan tim marching band Daku itu udah sering banget ke luar negeri gitu ya, ke Cina, ke Thailand, ke Malaysia kalau nggak salah, ke Korea juga gitu. Terus aku juga kemarin dengar
tim marching band aku itu diundang ke Istana Presiden buat tampil. Mantep banget kan? Oke, selanjutnya gimana sih organisasinya gitu ya. Oke, nah teman-teman itu baru bisa masuk ke pengurusan itu kelas 10 akhir. Nah, kelas 10 akhir itu nanti dimulai dari kepengurusan rayon. Nah, jadi tuh di Daku itu ada lantai 2, lantai 3, sampai lantai 4. Nah, nanti teman-teman, beberapa teman-teman kelas 10 ada yang jadi kepengurusan lantai 2, ada yang jadi kepengurusan lantai 3, begitupun di lantai 4. Nah, terus nanti kalau udah kelas 11 pertengahan, itu nanti ada namanya tahap reformasi. Nah, tahap reformasi ini tuh ada beberapa teman-teman kelas 11 yang ditarik untuk ke Osdaku atau OSIS Darul Quran, kayak gitu. Nah, baru nanti kalau misalnya udah kelas 11 akhir, teman-teman ada yang jadi Osdaku dan juga beberapa ada yang jadi pengurus rayon, kayak gitu teman-teman. Nah, nanti baru turun jabatannya ketika kelas 12 semester pertama menuju ke semester kedua, jadi di pertengahan gitu loh. Tahap-tahap organisasi ini tuh bener-bener buat aku belajar banget, banyak banget hal yang aku pelajarin dari mengikuti organisasi di Darul Quran ini. Kalau misalkan diceritakan itu nggak cukup ya, banyak banget, panjang banget deh. Ada kita dilatih untuk tegar, terus habis itu kita dilatih untuk gimana sih bisa ngasih keputusan di saat masa-masa genting kayak gitu. Terus kita juga, aku juga dilatih untuk membangun komunikasi yang baik kepada adik kelas, terus kepada teman yang sebaya, ke kakak kelas, ataupun ke ustazah. Jadi itu bermanfaat banget dan aku bisa ngerasain itu pas waktu di Daku juga ataupun saat ini udah lulus, itu kerasa banget manfaatnya gitu. Jadi teman-teman yang aktif aja, nggak usah malu-malu dan explore aja terus. Nah, jadi dapat semua kan, organisasi dapat, akademik dapat, hafalan juga dapat. Nah, buat teman-teman yang mau masuk ke Darul Quran, insya Allah aku bakal taruh link website Darul Quran di description box. Kalian bisa langsung cari tahu lebih dalam sendiri ya. Tapi yang perlu aku tekanin di sini, pasti semua tempat itu ada enaknya dan juga ada yang ada nggak enaknya nih. Nah, teman-teman ya harus kuat juga untuk menghadapi hal-hal yang nggak enak di Darul Quran, karena itu juga proses pendewasaan diri kita. Jadi nggak usah takut, nggak usah ragu, langsung aja cobain. Dan juga sebagus apapun tempat pendidikan, kalau misalkan kita nggak serius, kita leha-leha, kita nggak ada jiwa-jiwa gairahnya gitu, ya sama aja kita nggak bakal dapat apa yang jadi tujuan kita gitu. Jadi dimanapun tempatnya, syukuri, nikmati, dan perjuangin. Jadi teman-teman, oke, terima kasih. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe, dan juga nyalakan loncengnya. Dukung aku untuk mengembangkan channel ini semakin besar lagi. Thank you for watching. Assalamualaikum.